Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon maaf ya, tadi saya nggak tahu saudara join yang link Zoom yang saya kasih sebelum-sebelumnya atau yang barusan? Yang barusan, Bu. Yang barusan ya, soalnya saya itu nggak bisa, kan biasanya saya loginnya pakai Elena. Cuma ini kayaknya Elenanya lagi agak trouble. Kalau sistem yang lain bisa, cuma Elenanya itu agak lemot untuk diakses. Makanya tadi kok saya ngeklik kok lama banget loadingnya. Makanya saya bikin bikin link Zoom yang baru. Nanti untuk seterusnya saudara pakai link Zoom yang Elena saja, yang sudah saya letakkan di pertemuan pertama. Oh, yang biasa pertama itu. Kalau yang ini kan untuk antisipasi saja, daripada saya harus bikin link Zoom kayak gitu kan agak repot juga. Kalau di Elena itu memang sudah saya setting setiap setiap minggu sampai perkuliahan nanti selesai. Cuma kalau resikonya kalau Elena lagi lemot ya kayak gini, loadingnya nggak butuh waktu yang lama. Sedangkan tadi 10 menit yang lalu harusnya kan sudah saya buka. Biasanya 10 menit sebelumnya itu sudah saya buka. Cuma ya itu tadi sudah saya buka, cuma loadingnya kok lama banget tumben. Oke, itu kita mulai ya. Tadi saya sudah salam, marilah kita buka perkuliahan pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan kita hari ini diberikan kelancaran, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai, terima kasih. Kita langsung saja ya, nanti saya akan cek kehadiran saudara di akhir perkuliahan, biar nanti waktunya kita juga cukup, sambil nanti kita diskusi mengenai progres dari proyek saudara. Untuk proyeknya apakah sudah ada progres? Sudah ada belum? Belum. Atau hanya baru sebatas pembagian kelompok saja? Oke. Berarti belum ya? Oke, kalau belum, silakan nanti kalau saudara ada hal yang perlu disampaikan terkait dengan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tugas itu, dipersilahkan. Jadi saudara tetap bisa diskusi, menyampaikan kira-kira permasalahan atau apa saja hal yang saudara hadapi, kesulitan-kesulitan apa saja yang perlu dipecahkan, itu silakan nanti bisa disampaikan. Jadi nggak harus menunggu ketika sudah mendekati, takutnya nanti tidak selesai tugas saudara. Oke, saya izin share screen dulu ya. Oke, jadi kalau saudara ini sudah terlihat ya di tempat saudara? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi untuk materi kita hari ini mengenai organizational information system atau ya istilahnya organisasi dari sistem informasi manajemen atau unsur-unsur yang ada di dalam informasi manajemen. Mungkin ada di antara saudara yang sudah mempelajari materi ini sebelumnya. Jadi tadi pagi sudah saya upload untuk materi yang versi bahasa Indonesianya sesuai dengan permintaan kemarin, siapa minggu kemarin ya, kayak kelas ini kayaknya ya. Iya, Bu. Ya, kelas ini itu ada yang minta untuk versi bahasa Indonesianya. Tadi pagi sudah saya upload untuk versi bahasa Indonesianya sampai pertemuan ke-9. Gitu. Jadi pertemuan yang after itu sudah saya upload semuanya. Kalau yang kosong-kosong, yang tidak ada materinya, itu berarti kita nanti tidak ada teori, tapi kita gunakan untuk praktek, sehingga tidak ada materi yang saya upload. Gitu. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran kita di materi Organizational Information System ini, bahwa ada 3 hal yang harus saudara pahami
Untuk topik hari ini, yang pertama adalah karakteristik operasional, manajerial, dan eksekutif information system. Jadi nanti ada tiga step di dalam struktur manajemen organisasi, yaitu mulai dari operasional. Kalau operasional itu nanti akan diambil oleh siapa, kemudian kalau manajerial akan diambil oleh siapa, sama yang eksekutif information system itu akan diambil oleh siapa. Nah, itu nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian, tujuan yang kedua itu adalah memahami karakteristik dari transaction processing system, kemudian ada management information system, sama ada executive information system. Jadi nanti di masing-masing, karena di sini ada 3 level ya. Ini level pertama, ada level kedua, dan ada level ketiga. Maka di masing-masing level itu dia ada kegiatannya sendiri. Ada kegiatannya sendiri berkaitan dengan information systemnya. Nah, nanti kalau di bagian operasional itu maksudnya adalah yang transaction ini, transaction processing ini. Kemudian ini yang pertama ya. Kemudian kalau yang manajerial itu berkaitan dengan SIM, System Information Management. And then kalau yang eksekutif itu berkaitan dengan Executive Information System. Jadi nanti karakteristik transaksinya atau kegiatan yang ada di masing-masing level itu akan berbeda. Kemudian yang ketiga, memahami karakteristik information system that span organizational boundaries. Jadi nanti kira-kira hambatan atau tantangan yang dihadapi di dalam information system di masing-masing level itu apa saja. Itu. Jadi ada 3 pembelajaran yang hari ini harus saudara selesaikan. Nah, kita masuk ke tipe dari information system, bahwa yang namanya sebuah organisasi itu terdiri dari banyak orang dengan different interest, dengan minat yang berbeda-beda, dengan spesialisasi yang berbeda-beda, dengan level yang berbeda-beda. Ini sudah pasti ya, jangankan di sebuah organisasi orang kita, misalnya di dalam keluarga saja, kita ketertarikan kita atau minat kita itu berbeda. Misalnya saudara dengan adik saudara, ternyata saudara misalkan hobinya itu shopping, tapi adik saudara misalnya hobinya adalah kuliner, begitu juga dengan yang lain. Kalau itu terkait dengan sebuah organisasi yang dia tidak hanya 1 atau 5 orang, tetapi bisa sampai ratusan orang, berarti kita dihadapkan pada different interest, kemudian spesialisasinya juga berbeda-beda, levelnya itu berbeda-beda. Itu hal mendasar yang harus saudara pahami. Kemudian, bagaimana sebuah single information system ini, sebuah sistem informasi tunggal ini, bisa menyediakan semua informasi untuk kebutuhan organisasi. Jadi ada satu sistem informasi yang itu bisa memberikan informasi untuk semua orang-orang yang ada di dalam organisasi dengan minat yang berbeda, spesialisasi berbeda, kemudian level yang berbeda. Kemudian there is no such single information system, tidak ada satu single informasi. Satu itu ya single ya, sorry. Jadi tidak ada satu informasi tunggal, itu tidak ada. Karena nanti masing-masing level, misalkan nanti untuk level yang bottom manajerial, kemudian menengah sampai ini manajerial, itu tentunya sistem informasinya juga akan berbeda-beda. Kemudian sebuah organisasi seharusnya itu memiliki sistem informasi yang berbeda untuk different interest, spesialisasi, dan level. Sekarang, saya masuk ke contoh biar saudara lebih gampang untuk memahami. Jadi dari bahasan slide ini, kenapa sih di masing-masing level dengan minat kemudian spesialisasi yang berbeda, kita butuh yang namanya sistem informasi dan tidak ada sistem informasi yang tunggal. Kalaupun ada, misalkan dia sistem informasi tunggal, pasti di dalamnya adalah dia terdiri dari berbagai sistem informasi. Contoh, kalau dalam pendidikan ya, di dalam pendidikan, di UNES, itu ada yang namanya
apps UNES. Apps UNES ACID. Ini sistem informasinya. Ada yang belum tahu apps UNES? Sudah ya? Oke. Nah, apps UNES padahal sebelum kita masuk ke apps UNES ini, kalau di perguruan tinggi di UNES itu kan ada mahasiswa, ada dosen, dan ada tenaga pendidikan. Ya. Kalau mahasiswa jelas interestnya sudah berbeda. Spesialisasinya antara mahasiswa dengan dosen dengan pendidik itu berbeda. Levelnya juga berbeda antara mahasiswa, dosen, dan pendidik. Oke, jadi kalau di UNES saya ambil contoh, ada 3 level. Ada mahasiswa, ada dosen, dan ada pendidik. Nah, maka sistem informasinya apa? Sistem informasinya adalah apps UNES ACID. Yang pasti saudara sudah tahu lah. Nah, isinya apa ini di dalam apps UNES? Semua informasi yang dibutuhkan oleh orang yang ada di dalam perguruan tinggi UNES ini. Itu misalnya, kalau mahasiswa, kalau saudara mau melihat jadwal perkuliahan, kemudian saudara mau lihat kehadiran saudara, pertemuannya, saudara mau lihat misalkan KRS-nya semester ini, semester kemarin itu mata kuliah yang sudah diambil apa saja, itu lihatnya di mana? Di Sikadu. Ya kan? Sama, kalau di dosen juga ada jadwal ngajar, kemudian informasi bahan ajar, RPS, dan lain sebagainya, semuanya ada di Sikadu. Nah, pertanyaannya, kalau antara mahasiswa sama dosen itu sama-sama punya Sikadu, apakah isinya sama? Beda. Ya kan, isinya berbeda. Kalau di tempat saya itu kan ada misalkan di situ saya bisa menginput jurnal perkuliahan untuk pertemuan hari ini. Tapi kan saudara tidak bisa. Pasti saudara hanya di tampilan Sikadu saudara yang keluar itu hanya misalnya oh si A hadir, si B hadir, si C hadir gitu. Dan nanti saudara hanya bisa melakukan validasi pertemuan. Tapi saudara tidak bisa menginput perkuliahan, misalkan ini jurnal perkuliahannya apa, ini hari ini pertemuan berapa, dan lain sebagainya, itu kan tidak bisa. Itu ya. Nah, itu bedanya. Kemudian nanti pendik juga beda lagi sistemnya. Kalau pendik ada Sikadu enggak ada, pendik enggak ada. Kecuali kalau pendik di bagian akademik ya, bagian akademik itu nanti bisa. Karena pendik itu kan macam-macam, ada yang bagian akademik, ada yang bagian keuangan, dan lain-lain. Itu nanti sistemnya berbeda-beda. Kemudian sistem yang lain, kalau saudara mau mengakses perkuliahan misalnya, saudara mau mendebut materi, saudara mau mengumpulkan tugas, apakah kita bisa melakukannya lewat Sikadu? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Lewat Sikadu nggak bisa. Saya pun juga nggak bisa. Tapi lewatnya mana? Lewatnya Elena. Artinya bahwa sistem informasi itu tidak ada sistem informasi tunggal. Karena kebutuhan orang itu beda-beda. Kalau saudara mau mengakses tugas, kemudian mau akses materi, semuanya ada di Elena. Kemudian kalau di menu saudara itu apa lagi? Selain Elena, Sikadu, kemudian KKN mungkin ya, ada ya? SIM KKN ada nggak? Ada ya? Atau ini, saya coba tunjukkan ya. Ini saya stop share dulu. Saya tunjukkan yang ada di menu saya. Nah, ini sistem informasinya. Nanti silakan coba saudara nanti bandingkan. Ini adalah apps UNES. Di sini ada berbagai tampilan. Dibagi menjadi ada bagian akademik. Akademik itu ada Sikadu, Elena, kemudian ada ujian, ada SITEDI, ada SIM PKL, ada P2P, wisuda, dan lain sebagainya. MBKM, kompre, dan lain. Kalau saudara tidak ada kompre. Kemudian ada administrasi. Kalau administrasi juga di sini macam-macam, ada si Anggar itu saya tidak bisa mengakses karena ini
biasanya diperuntukkan oleh untuk tenaga pendidikan, kemudian BCKU, Siradi, dan lain sebagainya. Ada legalisir online kalau saudara misalnya mau melegalisir transkrip nilai, misalnya semester 1, saudara dari saudara sudah semester 4 ya, jadi misalnya saudara mau legalisir transkrip semester 1 sampai semester 3, itu nanti bisa lewatnya legalisir online. Kemudian nah, untuk kepegawaian, kalau di tempat saudara mungkin tidak ada. Kalau kepegawaian di sini misalnya ada Simarta, ada SIPP. Nah, kalau di dosen itu kan ada penelitian pengabdian. Nanti semuanya sistemnya lewat sini. Jadi nanti kita bisa mengakses, misalnya kalau kita mau input proposal penelitian, proposal pengabdian, kita mau input kinerja kita, itu semuanya di SIPP. Nah, begitu juga kalau misalkan disimpan. Nah, misalnya saya mau tahu nih, saya mau cari orang dari fakultas lain, mau cari alamatnya misalkan, atau mau cari NIP-nya, itu kita bisa melakukannya lewat Simpek ini dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada kemahasiswaan, itu juga ada MyUNES, kemudian ada tracer alumni. Kalau misalnya nanti saudara sudah lulus kuliah, nanti saudara bisa mengakses melalui tracer alumni ini. Itu juga dan lain sebagainya. Ini sistemnya ya, sistem informasi. Jadi kenapa tidak ada yang namanya sistem informasi tunggal? Karena kebutuhannya beda-beda. Kalau kebutuhan setiap orang di masing level dengan banyaknya level itu ada di dalam satu sistem informasi yang ada, jadinya tidak akan efektif dan efisien. Karena memang tadi saya katakan bahwa kebutuhannya itu berbeda-beda. Nanti kalau ditumpuk jadi satu, misalnya saya mau upload materi, kemudian saya mau memberikan tugas untuk saudara, saya mau menginput RPS, mau menginput bahan dan lain sebagainya, misalkan semuanya dalam satu sikadu, itu juga tidak akan efektif efisien. Karena di dalam sikadu pun itu isinya juga sudah macam-macam. Misalnya nanti saya mau monitoring perkuliahan, PLP itu juga sudah ada di sikadu dan lain sebagainya. Jadi kalau di dalam satu sistem itu isinya banyak, malah jadinya tidak akan efektif dan efisien. Nah, ini contohnya. Contoh sistem informasi kalau di dalam pendidikan. Oke, saya kembali lagi ke kemudian decision making level of an organization. Jadi sebuah organisasi itu pasti punya level untuk pengambilan keputusan. Ada 3 level ya yang sesuai dengan tujuan perkuliahan kita. Yang pertama, level tertinggi itu ada pada eksekutif. Kemudian di bawah eksekutif ada manajerial dan ada operasional. Yang jelas, kalau pengambil kebijakan tertinggi untuk semua kegiatan organisasi atau perusahaan itu ada pada level eksekutif ini. Karena nanti yang bertanggung jawab untuk secara keseluruhannya itu ada di level of eksekutif. Kalau misalkan saudara misalkan hanya sebagai operator saja, maka di situ tidak ada hak untuk pengambilan kebijakan yang itu mencakup semua organisasi. Itu nggak ada. Meskipun nanti di masing-masing level itu ada pengambilan kebijakan, tetapi kalau secara keseluruhan untuk organisasi itu tidak bisa dilakukan oleh operasional maupun manajerial. Nah, decision making level dari sebuah organisasi, kalau tadi kita membaginya ada 3. Yang pertama adalah eksekutif level. Kalau yang eksekutif itu biasanya adalah keputusan-keputusan yang jangka panjang, yang long term. Karena pasti sebuah organisasi itu kan punya visi misi. Visi misi ada kalau di bawahnya visi misi itu ada strategi ya. Ada strategi atau langkah lah. Langkah di situ ada visi misi jangka pendek, kemudian ada jangka menengah dulu, kemudian ada jangka panjang. Nah, untuk bagian yang eksekutif itu adalah pengambilan keputusan yang menyangkut tujuan perusahaan yang jangka panjang.
Berarti kalau jangka panjang itu adalah yang 10 tahun lebih. Kalau menengah itu 5 sampai 10, kalau pendek itu 1 sampai 5 tahun. Tapi juga ada yang mengatakan kalau jangka pendek itu kurang dari 1 tahun. Kemudian yang jangka menengah itu yang 1 sampai 5 tahun, yang jangka panjang itu pokoknya yang 5 tahun ke atas. Itu juga ada. Nanti tergantung di masing-masing organisasi mereka merencanakannya itu seperti apa. Kemudian untuk yang eksekutif level itu selain dia kebijakan yang long term tadi, juga kebijakan-kebijakan yang unstructured. Contohnya apa? Misalnya ketika di dalam kegiatan organisasi itu ada hal yang itu unpredictable banget. Misalkan tidak disangka sebelumnya, yang itu harus segera diselesaikan. Misalnya kalau yang kita masih alami misalnya COVID kan kita nggak menyangka kalau sebelumnya kita akan mengalami hal ini. Yang ternyata imbasnya yang awalnya hanya 2 minggu, kemudian diperpanjang 1 bulan sampai hampir 2 tahun, itu kan kegiatan-kegiatan yang unstruktur banget. Yang mana perusahaan, mungkin kita nggak akan tahu perusahaan kalau di situ ketika awal-awal pandemi akan ada banyak PHK, kemudian penurunan dari pendapatan sebuah perusahaan, itu kan juga nggak bisa diprediksi. Tetapi setelah kita tahu kondisinya, bahkan mungkin dalam jangka waktu 1 tahun, akhirnya kita tahu, oh ternyata strukturnya seperti ini. Permasalahan-permasalahan ini nggak bisa dibiarkan, maka penanganannya seperti apa, itu ada di ranahnya eksekutif level. Karena kalau di dampak dari pandemi, itu kan dampak yang dia tidak hanya menyangkut satu level manajemen saja, tetapi menyangkut banyak level manajemen. Tidak hanya berkaitan dengan karyawan saja, tetapi juga bagaimana produksinya, bagaimana bahan bakunya, bagaimana penjualnya, pemasarannya, dan lain sebagainya. Itu kalau eksekutif level. Kemudian ada yang managerial level. Kalau managerial level itu adalah decision covering weeks and months. Jadi yang berkaitan dengan mingguan dan bulanan. Itu. Jadi saudara tidak perlu heran ketika misalnya kalau di ranah yang middle ini biasanya ada rapat bulanan, kemudian ada laporan mingguan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ranahnya dari managerial level. Kemudian keputusan-keputusan yang dia semi struktur, artinya bahwa di situ memang sudah direncanakan dan sudah diantisipasi oleh perusahaan. Meskipun di situ sudah diantisipasi, entah itu nanti ketika pas kejadian itu sesuai dengan antisipasinya atau dia agak meleset sedikit. Tapi kalau melesetnya terlalu jauh, nanti dia ranahnya ke eksekutif. Kemudian, kalau yang eksekutif ini biasanya dia direktur. Ini jabatan direktur, kemudian ada jumlah manajer. Nah, itu yang eksekutif. Kalau yang manajerial itu yang manajer. Atau yang biasa disebut dengan supervisor lah ya. Ada manajer, ada supervisor, itu di level manajerial. Nah, kalau yang level operasional ini yang karyawan. Jadi dia keputusan-keputusan yang harian. Misalnya kalau karyawan itu kan, saya misalnya hari ini saya akan menyelesaikan pekerjaan 1, kemudian besok saya akan menyelesaikan pekerjaan 2 dan seterusnya. Tetapi kalau misalnya ada hal yang di situ berkaitan dengan rencana perusahaan dalam arti menyangkut banyak pihak, itu bukan ranahnya dari karyawan. Jadi bukan ranahnya dari operasional level. Nah, selain itu juga yang keputusan-keputusan yang struktur. Misalnya kalau saya misalnya telat mengumpulkan tugas atau saya terlambat mengupload laporan, maka konsekuensinya adalah tidak bisa diadakannya rapat misalnya. Jadi adakannya rapat mingguan atau rapat bulanan.
Maka misalnya kalau saya telat mengupload laporan yang hari ini, maka besok itu saya harus mengupload 2 laporan. Jadi itu adalah keputusan-keputusan yang sudah terstruktur dan sudah bisa diantisipasi. Jadi setiap orang di dalam organisasi itu dia tahu resiko-resiko ketika misalnya saya melakukan keterlambatan, saya melakukan kesalahan, itu resikonya tahu. Tetapi kalau di level manajerial itu bisa diantisipasi dan ada yang tidak bisa diantisipasi. Sedangkan kalau yang eksekutif ini yang sangat sulit untuk diantisipasi karena dia unstruktur banget. Terkait dengan decision making level of an organization. Nah, untuk slide selanjutnya ada basic system model for all information system. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa yang namanya information system ini ada 3 proses. Yang pertama adalah input, proses, kemudian ada output. Ini sudah pasti ya, semua sudah paham lah. Jadi nanti kalau kita di dalam proses input, misalkan di sini ada data. Kemudian data, misalnya data penjualan. Data penjualan, kemudian data penjualan ini terkumpul misalkan dari bagian penjualan 1, atau bagian penjualan 2, atau bagian penjualan 3. Nah, kalau ini cuma di-input saja, ya sudah, dia tidak akan menghasilkan informasi. Tapi kalau data penjualan ini kemudian masuk ke dalam kegiatan proses, maka ini kita kumpulkan nih dari data penjualan 1, dari penjualan 2, penjualan 3, kita proses di sini. Kita proses di sini, maka di sini akan menghasilkan output. Outputnya berupa apa? Berupa informasi. Informasinya tentang apa? Misalnya laporan laba rugi. Jadi ternyata setelah di input, ternyata misalnya penjualan 1 dia lebih tinggi. Penjualan 2 dia kok paling rendah misalkan. Penjualan 3 dia sedang-sedang saja. Gitu. Nanti outputnya itu bisa berupa informasi. Entah itu apapun, kalau data penjualan misalkan laporan laba rugi, atau kalau informasi misalnya tentang nilai, misalnya nilai siswa kalau di dalam dunia pendidikan, itu outputnya misalnya berupa nilai rapot. Kalau di akhir pembelajaran, entah itu biasanya mid semester atau semesteran, itu kan pasti ada rapotnya. Nah, di sini ada beberapa tipe atau jenis umum dari information system. Kalau tadi dijelaskan ada 3 ya, ada transaction, ada processing system, kemudian ada managerial system, dan ada executive system. Maka di masing-masing transaction ini atau kegiatan itu ada beberapa hal yang digunakan dan ada tujuan yang harus diperoleh. Yang pertama, kalau ini processing system, maka di sini levelnya adalah yang operasional. Level yang paling rendah. Jadi kalau yang paling rendah itu digunakan oleh operasional level di sebuah organisasi. Tujuannya adalah tuh automate repetitive information processing activity. Jadi untuk repetitive information. Jadi sebenarnya kalau di bagian operator atau bagian karyawan, ya operator atau karyawan, itu tujuannya dia adalah mengotomatisasi. Jadi biar lebih simple saja, biar lebih secara otomatis. Karena kalau kita dapat data nih, kita dapat data dari bagian penjualan, penjualannya sekian-sekian. Tetapi tidak ada bukti autentiknya dalam bentuk misalnya ini dalam bentuk laporan, jadi laporan penjualan harian, laporan penjualan mingguan, itu kan tidak ada kalau tidak diproses sama bagian operasional level. Maka di sini tujuannya adalah increase speed, menaikkan kecepatan, kemudian menaikkan akurasi sama efisiensi yang lebih baik. Makanya di situ kalau misalnya
yang bentuknya kalau di level operasional ini adalah yang konvensional diubah menjadi bentuk digital. Jadi biasanya kalau di bagian penjualan itu kan dia tidak akan memproses ya. Jadi kalau yang bagian lapangan dia hanya memberikan datanya ke bagian penjualan. Misalnya, oh hari ini saya sudah berhasil menjual misalnya 1000 unit. Nanti di bagian operatornya, yaitu operasional levelnya, kan pasti ada ya. Di bidang penjualan, operatornya itu kan ada sendiri-sendiri. Bagian penjualan, nanti operator penjualan, itu akan dapat data misalnya dari karyawan penjualan 1, karyawan penjualan 1, karyawan penjualan 2, karyawan penjualan 3. Nanti karyawan penjualan 1 itu melaporkan ke bagian operator penjualan. Oh, yang hari ini saya berhasil menjual 1000. Yang nomor 2 saya hanya 200. Yang nomor 3 saya hanya 700. Nah, nanti akan direkap sama bagian penjualan. Nah, kenapa ini perlu direkap? Tujuannya adalah untuk 3 hal ini. Jadi dia menaikkan kecepatan. Artinya kalau sewaktu-waktu, karena di bagian operator level ini, operasional level, dia kan harus tetap memberikan laporan ke level manajerial. Jadi laporan yang biasanya diminta apakah itu mingguan, apakah nanti laporan bulanan, itu akan lebih cepat ketika semuanya sudah dalam bentuk digital. Itu yang transaksi pertama. Kemudian, selain itu, kalau di dalam processing system, itu juga bentuknya bisa online, bisa batch processing. Jadi kalau yang online, itu full online. Kalau batch itu ada online-nya, sama ada yang konvensionalnya. Yang tadi, tetap, jadi meskipun nanti tadi di masing-masing karyawan penjualan 1, dia punya datanya, kan tetap dia harus direkap secara keseluruhan oleh bagian operator penjualan. Itu sehingga kita tidak bisa mengandalkan hanya basisnya itu pada online processing, tetapi juga kalau yang bentuk konvensional itu tetap harus ada sedikit bukti. Kemudian untuk data inputnya itu bisa berupa manual data entry atau semi otomatis data entry atau full otomatis. Kalau manual data entry kita mengeditnya satu persatu. Kalau semi itu tengah-tengah. Jadi nanti bagian penjualan itu per masing-masing karyawannya dia bisa menginput sendiri, nanti bagian operator penjualan itu dia hanya merekap saja. Nanti bagian operator dia bagian merekap, oh ini ada data masuk nih, maka saya pun harus merekap. Tapi kalau full yang otomatis, full otomatis data entry, itu semuanya nanti bagian karyawan penjualan di masing-masing itu semuanya full harus entry. Nanti bagian operator itu dia sudah tidak perlu mengentry lagi data yang ada. Jadi nanti bagian operator itu hanya tinggal sebagai perantara untuk memberikan datanya ke bagian level di atasnya, berarti bagian level manajerial. Itu kalau yang full otomatis. Nah, sebenarnya manfaatnya gimana? Ya ini tergantung ya dari masing-masing perusahaan. Kalau di UNES ya, saya ambil contoh. Kalau di UNES itu semuanya full otomatis. Ini. Ya, kalau full sepertinya kok tidak ya. Kayaknya semi otomatis. Karena tetap kita misalnya ya, yang dari dosen itu tetap harus entry sendiri. Ada sistem yang kita harus entry sendiri. Ada sistem yang kita sudah bisa di-entry-kan oleh tenaga pendidikan. Sama halnya kalau saudara mengambil mata kuliah di semester 1. Itu kan saudara tidak satu persatu, itu tapi sudah paketan. Masih ingat nggak ketika saudara semester 1? Masih ingat ya? Iya, Bu. Ya, jadi kalau semester 1 ketika awal-awal sebelum perkuliahan, itu kan saudara tidak bisa memilih mata kuliah, karena itu sudah paketan.
Jadi semua mahasiswa itu sama mata kuliahnya. Itu kalau yang full otomatis. Tapi kalau yang semi itu yang kalau udah masuk semester 3 sampai nanti saudara lulus, itu saudara harus meng-entry secara manual. Jadi saudara milih satu persatu. Jadi tidak paketan lagi. Betul nggak? Betul ya? Kayaknya masih paketan, Bu. Masih paketan kah? Mm-mm. Tapi kan saudara mengambil ngeklik satu persatu kan? Kalau waktu itu langsung klik otomatis gitu, Bu. Tapi kalau ada yang matkul yang tumbuk sama MKU, baru MKU-nya dihapus, terus milih manual MKU-nya. Sampai sekarang pun masih. Iya, Bu. Bu masih tuh. Oh, berarti ininya sistemnya udah otomatis ya, semester ini keluar ini mata kuliah ini gitu. Udah. Iya, jadi tinggal klik otomatis aja, nanti itunya mata kuliahnya muncul sendiri gitu. Kalau yang tumbuk baru diganti gitu. Tapi kalau saudara mau ambil mata kuliah kakak kelasnya bisa nggak? Kurang tahu, Bu, kalau itu. Ada Kalau MK tambahan itu biasanya dari Waldos, Bu, yang mengisikan. Tapi kan tetap saudara harus ngeklik kan? Apa enggak? Kalau seingat saya waktu semester 3 kemarin itu sudah ada, kita udah nggak ngeklik lagi. Oh, jadi nggak ngeklik ya? Berarti sudah otomatis ya. Kecuali kalau yang tumbuk. Berarti kalau yang tumbuk itu kan nggak secara otomatis, ya kan? Nggak otomatis. Misalnya gini, kalau saudara tumbuk, nanti sistemnya itu akan mendelete otomatis kan enggak. Jadi saudara yang harus ganti, gitu ya maksudnya ya? Iya, Bu. Nah, itu kan berarti nanti dia pakainya sistemnya bukan full otomatis, tapi yang semi. Gitu. Jelas ya sampai sini ya? Oke. Nanti kalau yang manual data entry, itu kita secara manual. Biasanya kalau manual itu profil. Kalau saudara mau mengubah biodata saudara, misalnya nama kemudian alamat, itu dulu sudah ada atau saudara entry sendiri? Itu masukin sendiri kayaknya, Bu. Nah, kalau masukin sendiri berarti kan sistemnya adalah manual data entry. Jadi saudara tidak secara otomatis atau saudara nanti bilang ke operatornya, nanti operatornya tinggal ngetik kan enggak, tetapi itu ditulis secara manual seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi data inputnya macam-macam, nanti tergantung kebutuhannya. Makanya tadi saya bilang semua sistem informasi itu semuanya tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhan saudara misalnya terkait dengan mata kuliah itu bisa sistemnya itu dia bisa full otomatis atau dia semi. Tapi kalau kebutuhan misalnya hanya untuk profil, berarti itu biasanya adalah manual data entry. Itu contoh simpelnya kalau di dalam pendidikan. Jadi sampai sini paham ya? Oke. Kemudian contohnya transaksi dalam processing system ini sebenarnya tadi sudah saya berikan contoh juga. Ada payroll, ada sales ordering, ada inventory, purchasing, receiving, shipping, account payable, sama receivable. Ini kalau di dalam perusahaannya. Perusahaan. Tapi kalau di dalam pendidikan itu tadi yang saya bilang, pendidikan. Misalnya nanti saudara ambil mata kuliah atau kalau misalnya di transaction processing system itu saudara misalnya bayar bayar UKT ya. Kalau bayar UKT biasanya kalau di Sikadi itu ada keterangannya enggak kalau di tempat saudara? Misalnya nanti semester 1 sudah dibayarkan pada tanggal sekian dengan nominal sekian, semester 2 sudah dibayarkan tanggal sekian, nominal sekian, di bank mana, kayak gitu. Ada nggak keterangannya di situ? Ada, Bu. Nah, itu. Jadi itu ada semuanya sebenarnya intinya itu sama. Baik itu di perusahaan kalau berkaitan dengan jual beli atau di institusi pendidikan itu juga sama sebenarnya. Jadi semuanya, kalau nanti saudara mau mengurus sesuatu, misalnya nanti kalau semester 8 ini biasanya terjadi
kalau kakak kelas kalian itu ada yang diminta untuk bayar, misalnya dia sudah semester 9, dia bayar UKT full, tapi yang bersangkutan itu ternyata lulusnya itu nggak sampai semester 9, misalnya hanya 8, hanya semester 8 lebih misalnya 2 bulan atau lebih 1 bulan, maka di situ bisa di apa namanya, kita minta pengajuan untuk apa namanya, kayak bayarnya separuh gitu. Jadi kita bisa dikembalikan SPP-nya seperti itu. Itu biasanya ada. Nanti sistemnya juga kalau bayar kayak gitu di sistem saudara ada nggak namanya sistem apa gitu untuk pembayaran UKT gitu? Kalau bayar UKT dari data pokok, Bu. Oh, dari data pokok ya. Berarti semua informasi kan ada. Mau saudara berkaitan dengan data diri, kemudian riwayat pembayaran kuliah saudara, riwayat perkuliahan yang sudah saudara ikuti, semuanya nanti di situ ada sistem. Itu salah satu contoh yang transaction processing system. Berarti saudara itu masih berada di level ini, yang masih di level yang paling bawah operasional. Level. Kemudian yang manajemen information system ini yang level kedua. Kalau yang level kedua dia lebih spesifik lagi karena dia tidak hanya secara operasional saja, tetapi juga bertanggung jawab terhadap hal-hal yang semi-struktur decision. Untuk yang manajemen information system, itu fungsinya apa? Ada dua fungsi. Yang pertama adalah membantu middle manager untuk memonitor, untuk melakukan pengawasan, pengambilan kebijakan, dan administratif activities. Kemudian secara umum menyediakan laporan periodik yang lebih instan. Nah, biasanya ini ada pada level, misalnya kalau di pendidikan itu dosen. Dosen itu udah levelnya udah yang manajemen information system. Jadi dia tidak hanya, kalau saudara kan hanya bertanggung jawab ke diri saudara. Tetapi kalau saya itu bertanggung jawab kepada tidak hanya diri saya, tetapi juga harus bertanggung jawab pada saudara. Misalnya saya harus memonitor perkuliahan di kelas pendidikan IUP, misalnya bagaimana laporan misalnya selama 1 bulan ini yang jarang masuk siapa, yang tidak mengumpulkan tugas siapa, seperti itu. Jadi ada hal individu yang harus saya lakukan, yaitu berkaitan dengan administratif individu maupun administratif tanggung jawab saya kepada yang level di bawah saya. Kemudian meskipun some system support non-routine decision making, jadi ada beberapa pengambilan kebijakan yang itu tidak non-routine. Jadi dia bisa jadi, kalau yang non-routine misalnya ya, kalau saya itu kan harus melaporkan, kalau di setiap akhir semester itu saya harus membuat laporan, misalnya perkuliahan ini sudah berjalan berapa kali pertemuan, kemudian apakah nilainya itu sudah keluar atau belum, gitu. Itu kan hal-hal yang rutin sekali yang harus ada. Tetapi tidak hanya itu, kalau di manajemen information system itu adalah hal-hal yang non rutin pun itu juga sering terjadi. Kayak misalnya minggu kemarin itu dosen harus menginput IKU, misalnya indeks kinerja umum di Sister. Meskipun kita sebenarnya kalau input Sister itu ya tidak ada waktunya, jadi tidak ada waktu, kita mau input kapanpun itu boleh. Yang jelas setiap tahun itu harus ada laporannya, jadi di akhir tahun itu harus ada laporannya. Tapi kalau kita mau entry, kita sewaktu-waktu bisa. Tetapi kemarin itu semua dosen diminta untuk upload di Sister, jadi semua publikasi kita, penelitian kita itu semuanya harus diupload. Jadi itu kan sebenarnya nggak rutin ya. Nah, it should answer the question relocation control system. It report on the total moving, house hunting, and home financing cost for all employees in the organization. It will also notify if actual cost exceed the budget. Jadi beberapa di level manajemen sistem ini fungsinya adalah menjawab relocation control system. Ini sebenarnya level untuk para
manajer ini, manajer kalau di pendidikan misalnya ada dosen, kemudian ada guru, itu untuk merelokasi sistem pengawasannya. Jadi kita tetap bisa mengawasi orang-orang yang kita pegang. Gitu. Jadi kan saya memegang kalian, meskipun misalnya di situ ada banyak orang ya, ada banyak mahasiswa kan yang saya pegang tanggung jawabnya itu kan tidak semua, hanya kelas-kelas tertentu saja. Misalnya kalau di semester ini saya hanya 9 kelas. Jadi saya kontrol sistemnya itu hanya yang ke-8 ke-9 kelas itu. Kalau yang di luar kelas yang 9 tadi berarti itu bukan menjadi tanggung jawab saya. Oke. Kemudian yang terakhir ini, what would happen to our return on investment if an organization schedule were delayed for 6 months. Jadi apa yang akan terjadi jika pengembalian dari investasi ini itu ternyata delay, misalnya selama 6 bulan, itu juga nanti akan berpengaruh. Jadi misalnya harusnya misalnya kalau di akhir semester itu ada input nilai, itu pasti dibatasi antara tanggal sekian, misalnya tanggal 1 sampai tanggal 20 input nilai. Nah, kalau kita ya sebagai dosen itu tidak menuntut nilai pada tanggal ini, maka dia akan berakibat kepada apa? Pada nilai misalnya salah satu di antara mahasiswa, biasanya pasti terjadi. Kalau di kelas itu kan pasti ada yang belum mengumpulkan tugas, kemudian belum melakukan UTS, belum melakukan UAS, kayak gitu berarti kan nilainya tidak bisa terinput. Kalau dia bisa menyelesaikan selama jangka waktu 20 hari ini, maka nilainya bisa terinput di akhir. Tapi kalau mereka sudah dihubungi tapi mahasiswa yang bersangkutan itu tidak menyelesaikan, maka di sini nilai saudara itu akan ada yang namanya K. Nilainya kurang. Nah, selama masa nilai K ini, itu kan biasanya ada waktu, masa penyelesaian. Biasanya ada waktu misalkan 1 bulan. Jadi kalau ini tidak diselesaikan selama jangka waktu 1 bulan, imbasnya apa? Ya mau nggak mau, nanti nilai saudara itu akan jadi E. Jadi tidak lulus. Nah, itu contohnya. Sama, nanti di dalam perusahaan pun sama. Jika saudara misalnya ada bawahan saudara, kalau sudah level saudara itu ada di level yang middle, jadi kalau ada bawahan saudara tidak memberikan laporan pada waktu yang tepat, misalnya harusnya akhir bulan Maret itu laporan harus sudah jadi, tapi ternyata sampai awal April laporan itu belum juga jadi. Itu kan akan berpengaruh kepada sistem atau kegiatan-kegiatan yang lain yang harusnya dia bisa mengacu kepada laporan di akhir Maret. Nah, ini ada beberapa laporan, contoh laporan dari yang level kedua. Yang pertama ada schedule report, ada key indikator, ada exception, ada drill down, ada ad hoc report. Contohnya apa? Misalkan sales forecasting. Jadi kalau forecasting kita prediksi itu kita nggak ada ini ya, nggak ada angka pasti. Tetapi kita bisa prediksi. Ini kita ambil datanya dari mana? Dari sales sebelumnya. Jadi nanti kita bisa forecast. Misalnya pada bulan kemarin, bulan Februari itu penjualan bisa tembus sampai 2000. Maka prediksinya pada bulan Maret ini harusnya penjualan ini bisa naik jadi misalnya 2100. Nanti April itu misalnya dia akan turun karena ada puasa misalnya. Jadi kalau di bulan April kita nggak bisa menargetkan di atas 2000, misalnya kita turunkan jadi 1700. Contohnya itu. Jadi kalau tadi di level operasional itu kan sudah pasti ya, contohnya sudah pasti, misalkan data penjualan, penjualan hari ini ternyata 1000, penjualan besok hanya 700. Tapi kalau di level manajemen itu sistemnya sudah semacam forecast. Jadi kita memprediksi nanti yang apakah prediksi itu benar atau tidak, prediksi ini bisa tercapai atau tidak, nanti bagian operasional yang akan mengeksekusi.
Sama halnya kalau di pendidikan itu misalnya kalau saya berharap nanti nilai dari mata kuliah teknologi dan sistem informasi itu bisa dapat misalnya satu kelas ini karena ada berapa ya 20 atau 19 ya. Misalnya 20 orang. Saya berharap rata-ratanya bisa dapat 85 prediksi saya. Tetapi ternyata setelah akhir semester itu tidak bisa tercapai rata-rata 86 dan 84. Tapi di awal saya bilang, saya berharap nanti kalau saudara itu aktif selama perkuliahan, kemudian saudara mengerjakan tugas, proyeknya selesai, ya kalau saudara bisa dapat A. A itu kan minimal 86. Yang bisa mengoperasionalkan, yang bisa mencapai nilai A tersebut siapa? Apakah saya? Oh, tidak. Yang bisa dapat nilai A, yang bisa dapat nilai A tersebut, eksekusinya itu adalah saudara. Misalnya jadi rata-rata bisa dari 86, tapi biar saya bisa dapat nilai A 86, saya harus gimana? Saya harus rajin masuk kuliah, kemudian tugas harus diselesaikan, proyek harus dipresentasikan dan sebagainya. Itu contoh ilustrasi simpelnya kalau di dalam pendidikan. Kemudian yang eksekutif ini yang level tertinggi. Kalau di level tertinggi membantu para senior manager. Berarti ini kalau di pendidikan itu istilahnya ketua jurusan. Kemudian ada jajaran rektor. Tapi yang paling tertinggi itu berarti rektor kalau di pendidikan. Kalau di sekolah berarti ya kalau di sekolah biasanya kalau di SMA kayaknya nggak ada ya jurusan IPS, IPA gitu kan nggak ada ya. Dan kalau di SMA kalau di SMK mungkin ada jurusan akuntansi, jurusan administrasi perkantoran, perbankan bisa ada, tapi kalau di SMA kalau sepertinya tidak ada. Tapi kalau di sekolah biasanya langsung ke kepala sekolah. Tugasnya yang eksekutif manager ini, misalnya kepala sekolah tadi ya, kepala sekolah ini tugasnya adalah membantu para guru, membantu para guru agar dia bisa menyelesaikan pekerjaannya. Dan tugas answer itu juga jelas ya, kalau misalkan ternyata ada nih siswa yang dia misalnya melakukan kesalahan yang sangat fatal sekali, ya, siswa yang dia fatalkan kesalahannya. Maka ketika dia sudah masuk ke guru, misalnya dia masuk ke guru BK, itu kan nggak bisa nih diambil sama guru BK. Maka imbasnya kalau ini masalah tidak bisa diselesaikan, maka yang bertanggung jawab itu yang adalah sama halnya misalnya ini COVID nih. Misalnya ini di masa COVID, itu ternyata mau nggak mau pembelajaran itu harus daring. Kalau pembelajaran daring, maka kan di sini harus ada aturannya. Maka yang bikin aturan itu adalah kepala sekolah. Jadi apakah pembelajaran kita itu akan tetap misalkan akan ada PTM pertemuan tatap muka atau kita tetap pembelajaran akan daring, itu guru tidak bisa memutuskan. Guru nggak bisa memutuskan kalau tidak ada instruksi dari kepala sekolah. Kemudian provide a general computing and telecommunication capability to solve the problem. Nah, kalau ini kaitannya dengan information system and technology. Jadi di bagian executive information system dia yang akan menyediakan berbagai sumber daya computing and telecommunication. Jadi misalnya kalau masa pembelajaran COVID, kita butuh beli komputer, atau kita butuh
beli laptop. Jadi nanti guru itu bisa mengajar menggunakan komputer yang sudah disediakan di sekolah. Atau misalnya kalau nanti saudara sudah, ini kan minggu ini minggu terakhir kita online ya. Kan kita sudah hybrid, nggak tahu nih, belum ada edaran apakah kita tetap online atau kuliahan secara hybrid itu akan dimulai. Jadi kalau misalnya dekan, kalau di FE itu kan ada dekan. Nanti dekan menyediakan kalau kita mau pembelajaran hybrid, berarti yang harus disediakan adalah misalnya kamera, kemudian ada whiteboard yang otomatis. Jadi nanti mahasiswa itu bisa. Oh, suaranya nggak jelas kah? Ini suara saya sudah jelas belum? Jauh banget Bu kalau di saya suaranya. Iya Bu, kecil Bu. Oh, bentar. Coba saya ini dulu ya. Saya lanjutkan. Kalau ini suaranya masih, kalau pengerasnya itu kan memang di luar ada acara. Kalau ini sudah jelas belum? Apa terlalu kecil suaranya? Sudah lumayan Bu. Oh, ini sudah lumayan ya. Oke, nanti kalau suaranya agak meresap, kalau meresap itu karena di luar itu ada suara musik, jadi agak meresap. Itu ya. Semoga ini lancar. Jadi saya lanjutkan, tapi enggak terlalu kecil kan, cuma meresap gitu ya. Iya Bu. Ini semoga enggak meresap lagi. Oke, itu ya. Kemudian selanjutnya ada enclose the most advanced graphic software. Ini semuanya nanti kaitannya dengan teknologi dan information system. Jadi kalau di bagian eksekutif itu dia yang sudah level ya istilahnya meng-ACC ya. Oh, ini yang kita butuhkan itu adalah teknologi atau software atau aplikasi yang menunjang untuk pembelajaran COVID, misalnya untuk pembelajaran di masa COVID ini. Maka semuanya yang meng-ACC itu adalah dari kepala sekolah. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita sampai hari ini. Mohon maaf, ini saya nggak bisa full karena saya ada rapat jam 11. Itu ada rapat jam 11, kita 1 jam saja ya. Jadi masih ada beberapa slide yang harus saudara selesaikan. Jadi sebenarnya masih banyak. Ini tadi yang kita bahas, di situ ada level yang eksekutif, manajerial, sama operasional. Di sini sudah saya berikan contoh gambarannya, mulai dari semua keputusan yang unstructured banget, yang semi-structured, sama yang structured. Di sini juga berbagai keputusannya, misalkan decision support system, ada expert, ada office, ada collaboration technology, itu juga semuanya sudah ada ilustrasinya di sini. Oke, saya rasa cukup sekian materi kita hari ini. Saya mohon maaf karena tidak bisa full. Nanti selebihnya kita sambung di forum diskusi. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan saudara bisa melalui grup WA kita. Atau kalau misalnya tidak ada pertanyaan, ya saya harapkan saudara sudah paham untuk semua materi ini. Karena kalau saudara cek di Elena, itu ada tugas yang harus saudara selesaikan. Pertemuan ketiga, nah saya minta ke saudara, karena kita belum pernah ada tugas ya. Belum pernah ada tugas, jadi tugasnya itu adalah membuat mind mapping. Membuat mind mapping. Terserah, saudara mau pakai aplikasi apapun boleh. Intinya dibuat semenarik mungkin, karena ada 2 poin penilaian. Yang pertama adalah kelengkapan isinya, kelengkapan isi mind mapping-nya. Jadi lengkap itu bukan berarti yang banyak tulisannya, enggak. Tetapi percuma kalau saudara nulis banyak, berarti di situ tidak ada poin-poin. Nah, saya minta saudara lengkap.
mulai dari tulis misalkan subjudulnya apa, kemudian poin-poinnya apa, silakan ditulis. Mind mapping ini itu mulai dari pertemuan pertama. Jadi dari materi pertama, materi kedua, sampai materi ketiga. Jadi tidak hanya materi yang ketiga ini, tapi semua 3 kali pertemuan yang sudah kita lalui, itu saudara harus membuat mind mapping. Itu ya. Nah, mind mapping ini terserah saudara Itu mau. jadi satu, Bu. Iya, jadikan satu aja. Kalau mind mapping itu kan nggak banyak. Dan dijadikan satu, bentuknya bebas. Saudara mau dalam bentuk Word bisa, misalnya mau disimpan dalam bentuk Word bisa, mau PDF bisa, atau mau hanya diberikan linknya saja. Nanti biasanya buka melalui linknya saudara cantumkan juga boleh. Nah, poin penilaiannya yang pertama adalah kelengkapan, yang kedua adalah komunikasi. Tidaknya itu nanti tergantung dari desain mind mapping saudara. Bikin mind mapping ya. Ada yang belum pernah bikin mind mapping? Konsep itu mind mapping. Kayak gini. Ini mind mappingnya kayak gini. Terus saya menarik mungkin. Ini banyak kok kalau saudara pakai aplikasi, itu banyak aplikasi yang menyediakan mind mapping yang secara free. Harapannya saudara paham. Saya ingin tahu sejauh mana pemahaman saudara. Sejauh mana pemahaman saudara mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan kedua. Ini nggak usah digambar kayak gini. Ini ada kok, ada aplikasinya menarik, banyak yang menarik, aplikasi-aplikasi yang menarik. Oke, itu saja. Nanti maksimal pengumpulannya adalah hari Selasa. Kalau hari ini hari Rabu, berarti hari Selasa tanggal 8 ya. Semoga ini di sini. Selasa tanggal 8. Selasa tanggal 8 jam 9 malam. Elena itu sudah saya sertakan. Sebentar ya. Saya join rapat sebentar. Pakai device-nya tadi. Oke, itu ya. Jadi di Elena ini saya perlihatkan nanti di pertemuan ketiga itu sudah ada. Bu, mohon maaf mau tanya. Tadi Ya. penilaiannya itu kelengkapan isi sama apa ya? Sama kemenarikan. Desainnya menarik atau tidak gitu. Oh, iya. Makasih. Oke, itu ya. Saya buka Elena kok susah banget sih. Nanti di situ sudah ada, sudah saya cantumkan di pertemuan ketiga. Silakan saudara bisa mengupload jawabannya di situ maksimal tanggal 8. Semoga nanti sebelum perkuliahan kita minggu depan itu sudah hasilnya sudah ada. Jadi nanti saudara bisa melakukan review terkait dengan pekerjaan saudara. Jadi saya ngambil rapat, jadi suaranya agak. Oke, itu udah. Ada pertanyaan lagi? Ini gampang kok. Izin bertanya, Bu. Oke, silahkan Yofi. Mind mapping-nya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya, Bu? Akan lebih baik kalau bahasa Inggris. Akan lebih baik. Itu ya. Yofi ya. Iya, Bu. Terima kasih. Ya. Oke, saya cek dulu kehadiran saudara. Nanti sambil silakan sambil saya ngecek kehadiran saudara, kalau ada pertanyaan mengenai tugas atau materi kita hari ini, silakan nanti bisa disampaikan. Yang pertama Berliana. Salah kelas kayaknya, Bu. Berliana mana? Ini Ayu, Bu. Beda kelas, Bu.
Astaga, dulu kelas berapa sih? Ini kelas jam Itu penkop A, Bu. Astagfirullahaladzim, sorry. Oh iya, iya. Yang ini ya, yang saudara pertemuan ketiga. Oke, Melania Fitri, Hadir, Bu. Anissa Okta, Hadir, Bu. Gila Fionika Agustin, Hadir, Bu. Anissa Nurhidayah, Hadir, Bu. Rida Dayana, Hadir, Bu. Fitri Nur Arifah, Hadir, Bu. Indah Mailia, Rista Putri Hairunisa, Rista ada? Hadir. Mana? Oh, hadir. Safa Ayu Kinanti, Hadir, Bu. Intan Buanti, Hadir, Bu. Rima Tri Wijayanti, Hadir, Bu. Gayuh Okta Alfani, Hadir, Bu. Fernanda Yofi Himawan, Hadir, Bu. Nur Syadiah Yusmina Rulita, Hadir, Bu. Aura Putri Mahardika, Hadir, Bu. Aldila Aulia Wanjar Agatis, Hadir, Bu. Hana Amatasya, Hadir, Bu. Aulia Rizkianandita, Hadir, Bu. Muhammad Fajar Adi Nugroho, Hadir, Bu. Rabiatu Jalul, Rabia nggak ada. Oke, nanti Rabia dikasih tahu ya, kalau ada tugas. Kalau di elemen sih sudah saya tuliskan di situ. Semoga Rabia nggak, takutnya nanti Rabia lupa nggak ngecek. Jadi nanti diakhirinya seperti biasa ya, jangan diakhiri sekarang, diakhiri jam 12:30 saja. Oke, silakan kalau ada pertanyaan mengenai tugasnya. Bu, Ya, itu buat yang kelompok kan yang per wilayah itu loh, Bu. ya. Lah, itu Rabia gimana ya? Masuk dalam kelompok juga apa gimana? Iyalah, Rabia nanti masuk dalam kelompok. Nanti saudara kan kalau per wilayah, misalnya kalau pas ketemu, ya ketemu per wilayah aja. Tapi kalau nggak bisa ketemu, kalau Rabia kan, Rabia tuh nggak pernah ke Indo ya. Belum pernah ke Indo ya Rabia ya kayaknya. Jadi kalau Rabia nanti secara online saja. Tetap dia dilibatkan untuk pembagian tugasnya, nanti dia dikasih porsi misalnya dia bagian apa gitu, misalkan bagian bikin masalahnya aku gimana. Jadi biar pembagiannya adil. Kan kalau kemarin saya kan bilangnya kalau per wilayah itu untuk memudahkan, siapa tahu saudara butuh ketemu. Tapi kalau memang nggak bisa ketemu karena wilayahnya agak jauh, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu ya. Iya. Iya, makasih. Jadi Rabia jangan ditinggal, kasihan. Tetap dia harus dilibatkan. Dia harus dilibatkan biar tahu apa namanya proses pembelajaran itu seperti ini. Jadi nanti saya harapkan jika pas presentasi Rabia bisa datang. Gitu ya. Aulia, ini kelompoknya sudah dibagi belum? Sudah, Bu. Ya, sekarang tinggal karena sudah apa namanya sudah dibagi kelompoknya. Sekarang minggu ini berarti PR-nya adalah merencanakan kira-kira mau bikin apa. Jadi nanti step by step aja. Nah kalau seperti ini kan akhirnya seluruh jadi tahu, oh misalnya tadi hari ini ada terkait dengan informasi Rabia ini Rabia gimana terus menghasilkan apa yang perlu lalu kasihan itu ya. Yang lainnya silahkan kalau ada pertanyaan.
Sudah? Cukup? Cukup ya? Oke, kalau cukup, kita lanjut secara asinkronus. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WA dulu ya. Karena e-learning ini nggak bisa diakses, agak lemot ini. Baru sampai sini. Mungkin bisa. Coba lemot. Jadi kita via WA saja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan perkuliahan kita hari ini. Mohon maaf karena tidak bisa full. Hanya 1 jam 10 menit karena saya harus pindah ke admin. Rapat meskipun Zoom, tapi nanti kalau ada paparan yang lain. Terima kasih atas partisipasi saudara hari ini. Suara saya masih kemeresek nggak sih? Sedikit. Sedikit, Bu. Nggak terlalu signifikan banget kan? Parah-parah banget gitu loh. Enggak kan? Kalau di saya kecil banget Bu suaranya. Cuman masih agak kecil, Bu. Oh iya, Mbak, suaranya. Ini yang nggak tahu nih apa headset saya ya. Oke, itu saja dari saya. Sampai ketemu minggu depan. Nanti keputusannya kita menunggu ya, apakah kita hybrid atau kita tetap daring. Karena kalau sesuai edaran kan untuk pembelajaran daring itu hanya sampai minggu ini, sampai tanggal ini. Jadi nanti saudara tinggal menunggu infonya aja. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita akhiri perkuliahan kita hari ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, saya akhiri. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu.